Shalom Bapak Ibu. Inilah versi dalam bahasa Indonesia sharing firman saya yang berjudul The Empty Seat in First Class, Bapak Ibu ya. Yang saya terjemahkan menjadi kursi kosong di kelas 1 ini. Seorang wanita muda duduk di sebelah seorang pria tua di dalam sebuah pesawat, Bapak Ibu. Ketika ia mengambil tempat duduknya, ia segera memanggil sang pramugari. Dengan nada tidak senang, wanita itu berkata secara tiba-tiba, "Tolong segera carikan saya tempat duduk yang lain." Pramugari itu menjawab dengan ramah, "Maaf Nyonya, tetapi seluruh kursi kelas ekonomi sudah penuh." Wanita itu menjawab dengan ketus, "Tapi saya tidak mau bepergian bersama pria tua yang tidak berguna ini. Lakukan sesuatu." Pria tua itu hanya memandang dengan penuh keheranan, sementara pramugari tersebut itu berkata, "Baiklah, saya akan berbicara dengan kapten mengenai hal ini." Pramugari itu lalu pergi menemui sang kapten dan berkata, "Kapten, ada seorang wanita yang merasa tidak nyaman duduk di samping seorang pria tua yang miskin. Apa yang harus kita lakukan?" Sang kapten tampak terkejut ya. Namun kemudian wajahnya berubah seakan menemukan sesuatu yang menarik ya. Ia berkata, "Wanita itu sungguh menarik ya. Saya belum pernah menghadapi masalah seperti ini sebelumnya. Saya punya rencana. Dengarkan ini baik-baik." Kapten itu menjelaskan rencananya kepada sang pramugari. Ia pun tertegun dan sangat terkejut mendengarnya. Beberapa menit kemudian pramugari itu kembali, Bapak Ibu. Kapten memberitahu Anda bahwa ada satu kursi kosong di kelas 1. Dan beliau juga ingin meminta maaf karena telah memaksa seorang melakukan perjalanan bersama pribadi yang tidak menyenangkan. Ketika wanita muda itu mulai berdiri dengan angkuh, pramugari itu justru mengeluarkan tangannya kepada pria tersebut dan berkata, "Tuan, silakan ikut saya." Seluruh penumpang pesawat pun bertepuk tangan, applauded Bapak Ibu ya. Jangan pernah merendahkan orang lain. Di mata Tuhan kita semua sama, apapun pencapaianmu. Tetaplah rendah hati dan pijakkan kakimu di tanah. Waktu berjalan sangat cepat, namun engkaulah yang menentukan arah hidup sendiri. Kursi kosong di kelas 1. Sebuah sharing firman profetis tentang kehormatan, kerendahan hati, dan kemuliaan Allah yang tersembunyi. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Deru mesin pesawat meraung seperti kegaduhan dunia yang tidak pernah berhenti. Orang-orang berjalan melewati lorong sempit sambil membawa beban yang tidak terlihat, yaitu kesombongan, kelelahan, ambisi, ketakutan, kesepian, kepahitan. Ada yang membawa koper mahal, tetapi jiwanya kosong. Ada pula yang tidak membawa apa-apa selain martabat, Bapak Ibu. Dan di antara mereka, duduklah seorang pria tua. Tidak ada yang memperhatikannya pada awalnya. Tangannya keriput, matanya tenang, pakaiannya sederhana, tubuhnya membungkuk dimakan usia. Ia tampak seperti seseorang yang telah dilupakan sejarah ini, Bapak Ibu. Lalu datanglah seorang wanita muda yang rapi, elegan, percaya diri, mungkin berpendidikan, mungkin kaya, mungkin dikagumi banyak orang, tetapi seringkali jiwa manusia tetap miskin, walau tangannya penuh emas. Begitu melihat pria tua itu duduk di sebelahnya, sesuatu yang buruk muncul di dalam hatinya. Seperti asap hitam dari api yang tersembunyi. "Tolong segera carikan saya tempat duduk lain." Kalimat ini menusuk udara seperti pisau. Bukan karena ia meminta kenyamanan, tetapi karena ia menolak kemanusiaan, Bapak Ibu. Dosa merendahkan orang lain. Ada penyakit yang lebih berbahaya daripada kanker, Bapak Ibu. Lebih beracun daripada bisa ular.
lebih menghancurkan daripada perang. Itulah penyakit hati yang sombong. Lucifer jatuh karena kesombongan. Nebukadnezar makan rumput seperti lembu karena kesombongan. Orang-orang Farisi kehilangan Mesias karena kesombongan. Kesombongan membutakan manusia sampai ia tidak lagi mampu melihat gambar Allah di dalam diri sesamanya. Wanita itu bukan sekedar menghina seorang pria tua, Bapak Ibu. Ia menghina Sang Pencipta yang membentuk pria itu. Sebab setiap kerutan di wajah pria tua itu adalah kesaksian tentang perjuangan hidupnya. Setiap uban adalah pasal-pasal penderitaan yang telah ia lalui. Setiap nafas yang gemetar adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan masih menopangnya, Bapak Ibu. Betapa cepat dunia memuji kecantikan dan melupakan hikmatnya. Betapa cepat manusia itu menghormati masa muda tetapi melupakan orang tua. Betapa cepat masyarakat memuliakan pengaruh tetapi menghina kelemah lembutan. Tetapi sorga tidak berpikir seperti bumi. Kerajaan Allah memiliki sistem nilai yang berbeda, Bapak Ibu. Di sorga, yang lemah lembut memiliki bumi. Pelayan menjadi terbesar. Yang hancur disebut berbahagia. Yang ditolak menjadi batu penjuru. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Dan banyak orang yang duduk di kelas ekonomi di bumi akan duduk di dalam kemuliaan di kekekalan, Bapak Ibu. Martabat di dalam keheningan. Perhatikan sesuatu yang sangat dalam, Bapak Ibu. Pria tua itu tidak membela dirinya sendiri, ya. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia tidak mengutuk wanita itu. Ia hanya duduk di dalam keheningan yang terluka, Bapak Ibu. Ada kekuatan kudus di dalam diri orang-orang yang tetap lembut ketika dihina. Yesus diam di hadapan Pilatus. Ishak diam ketika Abraham mengikatnya. Yesus diam karena dalam penjara sebelum Allah meninggikannya. Diam tidak selalu berarti lemah. Kadang-kadang diam adalah tanda percaya kepada Tuhan. Pria tua ini melambangkan banyak orang yang terlupakan, orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya, orang lanjut usia yang dilupakan gereja, pekerja kecil yang tidak dihargai, janda yang makan sendirian, orang percaya yang setia tetapi tidak dikenal. Mungkin dunia tidak pernah bertepuk tangan bagi mereka, tetapi surga memperhatikan semuanya. Setiap air mata, setiap penghinaan, setiap kesendirian, setiap luka yang tersembunyi, Allah melihat semuanya. Pramugari adalah gambaran gereja di tengah dunia yang kejam, Bapak Ibu. Pramugari itu berdiri di antara kekejaman dan belas kasih. Ia bisa saja mengabaikan masalah itu. Ia bisa saja memihak kepada orang kaya dan berkuasa. Ia bisa saja memilih kenyamanan daripada kebenaran. Tetapi ia memilih mendengarkan, Bapak Ibu. Gereja Tuhan, dengarkan ini secara profetis, ya. Kita hidup di zaman ketika manusia semakin mudah dibuang saat dianggap tidak berguna. Orang tua dibuang, orang lemah dibuang, orang miskin dibuang, orang kesepian dibuang. Nilai manusia sekarang diukur dari penampilan, kekayaan, pengikut, jabatan dan prestasi, Bapak Ibu. Tetapi gereja tidak boleh menjadi seperti dunia. Gereja dipanggil untuk membawa hati Kristus. Yesus menyentuh orang kusta. Yesus duduk bersama orang berdosa. Yesus berbicara dengan orang buangan. Yesus membela mereka yang ditolak. Orang percaya sejati melihat orang-orang yang diabaikan. Dunia itu. Sang kapten adalah gambaran Kristus. Lalu muncullah sang kapten. Betapa kuat gambaran ini. Kapten melambangkan Kristus sendiri. Dia memiliki otoritas penuh atas perjalanan hidup manusia. Wanita itu mengira pria itu yang akan dipindahkan, tetapi sorga membalikkan keadaan.
Sebab Allah sering membalikkan cerita manusia, Bapak Ibu. Yusuf ditolak, lalu ditinggalkan. Daud diabaikan, lalu dimahkotai. Lazarus miskin di bumi, tetapi dihiburkan di dalam kekekalan. Dan sekarang sang kapten berkata, ada satu kursi kosong di kelas 1. Perhatikan baik-baik. Promosi itu bukan untuk wanita sombong itu, melainkan untuk pria tua yang rendah hati itu. Oh, ini berbicara sangat dalam ya, karena kerendahan hati selalu menarik kemurahan sorga, Bapak Ibu. Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di dalam Matius 23 ayat 12, Bapak Ibu. Pria tua itu tidak menuntut kehormatan, tetapi kehormatan datang mencarinya. Rahasianya kelas 1 itu apa? Apakah kelas 1 secara rohani? Itulah tempat kehormatan yang disediakan Allah, Bapak Ibu. Bukan dibeli dengan kesombongan, bukan diraih dengan kekerasan hati, bukan diperoleh dengan penghinaan terhadap sesama, tetapi dipersiapkan bagi orang yang rendah hati. Ada orang-orang percaya yang hari ini bersembunyi, diabaikan, disalahpahami, diremehkan, tetapi surga sudah menyediakan tempat yang lebih tinggi bagi mereka. Kadang Allah mengizinkan penghinaan terjadi sebelum promosi. Sebuah kerendahan hati adalah sekolah menuju kemuliaan. Daud menggembalakan domba sebelum memerintah bangsa. Musa berjalan di padang gurun sebelum menghadapi Firaun. Yesus memikul salib sebelum menggunakan mahkota. Jangan hina musim-musim tersembunyi di dalam hidupmu. Allah yang melihat dalam tersembunyi juga memberi upah secara terbuka. Tepuk tangan di dalam pesawat. Ketika pria tua itu berdiri, seluruh pesawat bertepuk tangan. Kemanusiaan masih mengenali martabat sejati ketika melihatnya. Bahkan dunia yang rusak sekalipun masih merindukan kerendahan hati, belas kasih dan keadilan. Di dalam hati terdalam, manusia tahu bahwa kesombongan itu buruk. Tetapi tragisnya, banyak orang baru menghormati kerendahan hati setelah Tuhan sendiri meninggikannya. Padahal surga sudah lebih dulu bertepuk tangan bagi kesetiaan yang tersembunyi, Bapak Ibu. Seorang nenek yang berdoa sendirian, seorang ayah yang bekerja dengan jujur, seorang janda yang tetap percaya, seorang pelayan kecil yang setia, orang percaya yang tetap menyembah dalam penderitaan. Dunia mungkin tidak melihat mereka, tetapi kekekalan mengingat semuanya. Bahaya menilai diri dari penampilan, Bapak Ibu. Berapa banyak pria tua yang telah kita abaikan, berapa banyak kursi ekonomi yang kita hina, berapa banyak jiwa yang kita hakimi hanya dari penampilan luar. Yakobus memperingatkan gereja, jangan memandang muka. Tetapi favoritisme ada di mana-mana. Orang diperlakukan lebih baik karena kaya, cantik, terkenal, berpendidikan, dan punya koneksi. Tetapi Yesus justru memilih nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang biasa untuk menyatakan kerajaannya. Mengapa? Karena Allah ahli menemukan harta tersembunyi. Dunia membeli debu, Allah melihat takdir. Dunia melihat kelemahan, Allah melihat bejana pilihan. Dunia melihat usia tua, Allah melihat hikmat. Kisah ini bukan hanya penghiburan, Bapak Ibu. Ini juga peringatan. Suatu hari, setiap manusia akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus. Dan banyak orang yang duduk di kelas 1 dunia akan mendapat bahwa mereka itu sebenarnya miskin secara rohani. Sementara banyak orang percaya yang sederhana dan tersembunyi akan bercahaya seperti bintang untuk selama-lamanya. Jangan menyamakan status duniawi dengan persetujuan Allah ya. Tepuk tangan manusia itu cepat berlalu, Bapak Ibu. Tetapi persetujuan dengan Tuhan bergema untuk selamanya. Injil di dalam kisah ini, pada kedalaman yang paling dalam, kisah ini menggambarkan Injil itu sendiri.
Manusia memandang Yesus dan berkata, tidak ada rupa yang indah padanya. Ia ditolak, dihina, diejek, disalibkan, tetapi juru selamat yang ditolak itu menjadi raja yang ditinggikan. Salib tampak seperti kekalahan, tetapi justru menjadi tahta kemenangan surga. Dan sekarang Kristus menawarkan kepada manusia sebuah undangan, sebuah kursi kosong di rumah Bapa. Bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia menyediakan tempat bagi kita. Betapa ajaibnya anugerah itu. Kita yang berdosa diundang masuk ke kehadirat Allah melalui Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah menghina apa yang mungkin dihormati surga. Ada orang-orang yang membawa mahkota yang tidak terlihat. Pria tua itu mungkin lebih kaya di dalam hikmat daripada raja-raja. Wanita miskin itu mungkin lebih kaya di dalam iman daripada jutawan. Orang percaya yang sederhana itu mungkin mengguncang neraka lebih daripada pengkhotbah yang terkenal, Bapak Ibu. Hiduplah dengan rendah hati, berbicaralah dengan lembut, hormatilah sesama manusia, karena setiap orang yang engkau temui adalah pribadi yang Kristus telah mati baginya. Dan ingatlah, hidup ini seperti sebuah penerbangan, sementara rapuh cepat berlalu. Suatu hari perjalanan ini selesai, dan ketika kekekalan dimulai, susunan tempat duduk akan mengejutkan banyak orang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus, lepaskanlah kami dari kesombongan yang membutakan jiwa. Ajarlah kami memandang manusia dengan mata sorga. Ampunilah kami ketika kami menilai orang lain itu dari penampilan, kekayaan, usia atau kedudukan. Berikan kami hati yang menghormati mereka yang terlupakan, mengasihi yang tertolak, dan memeluk yang rendah hati. Bentuklah kami menjadi seperti Engkau, penuh kelemah lembutan, belas kasih, dan kasih karunia. Dan ketika perjalanan hidup ini berakhir, biarlah kami mendengar suara-Mu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan terimalah sukacita Tuhanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.